Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Rino Sutrisno, Kasubag Teknis KPU Kota Padang dalam Election Podcast RPP TV. Pemirsa RPP TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Profesor Muhammad. Beliau adalah Ketua DKPP RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Rino. Selamat datang di Padang, Prof. Alhamdulillah. Kota Rendang. Kota Rendang ya, Prof. Mumpung Prof ada di sini ya, kita cerita-cerita sedikit lah tentang DKPP, Prof. Iya. Jadi sebenarnya DKPP ini apa nih, Prof? Baik. Jadi Rino dan teman-teman semua ya, khususnya para penyelenggara pemilu yang ada di Kota Padang, pertama-tama saya sekali lagi ingin menyampaikan bahagia saya karena bisa hadir di media ini. Iya. Ya, pasnya di kantor KPU Kota Padang ya. Iya. Silaturahmi dengan Pak Ketua KPU Padang dan teman-teman semua. Nah, sebenarnya tugas saya ini hari ini lagi ada sidang. Oh iya. Jadi sambil sidang menjalankan tugas utama, ini diajak sama teman-teman Mas Rino untuk kesini berdiskusi. Kita eja dulu ya DKPP itu ya. Iya. DKPP. Iya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Jadi tidak pakai an, Mas Iya. Rino. Penyelenggara ya. Nah, itu maknanya luas. Maknanya serius. Antara dua kata itu bermakna sangat ekstrim perbedaannya. Kalau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, maka DKPP bisa menilai dan memeriksa semua proses-proses tahapan pemilu, baik yang dikelola oleh peserta pemilu maupun yang dikelola oleh penyelenggara. Oke. Ya, kalau ada dua kata itu an. Iya. Tapi kalau yang saat ini saya bertugas bersama 6 majelis etik adalah di Dewan Kehormatan Penyelenggara. Penyelenggara ya. Tidak pakai an, pemilu. Pemilu. Nah, di Undang-Undang kita 7/2017 tentang pemilihan umum itu disebutkan sangat jelas dan tegas mengenai kewenangan, fungsi dan tugas DKPP ini, yaitu memeriksa dan menilai penegakan kode etik yang dilakukan atau yang diperankan oleh KPU dan Bawaslu. Jadi hanya penyelenggara pemilu. Dan kewenangannya sangat limitatif, sangat terbatas pada penegakan kode etik. DKPP bukan peradilan umum ya, atau bukan proses-proses peradilan sengketa seperti yang ada yang di Bawaslu, tapi DKPP hanya memeriksa dan menilai penegakan kode etik saja. Tidak masuk ke wilayah teknis pemilu. Jadi masalah kode etik ya. Masalah kode etik saja. Ya. Jadi Prof, sebenarnya kenapa sih perlu kode etik itu? Wah, ini pertanyaan yang paling saya tunggu ini. Kenapa penting itu kode etik? Jadi begini, kita penyelenggara ini kan harapan publik. Iya. Teman-teman KPU RI ke bawah, Bawaslu RI ke bawah, itu lahir dari sebuah proses seleksi yang sangat ketat. Kesehatannya dicek, psikologinya dicek, pengetahuan pemilunya dicek, sampailah terpilih beberapa orang-orang pilihan ya. Iya. Nah, mereka ini diberi mandat luar biasa oleh negara, oleh masyarakat melalui undang-undang, mengelola tahapan pemilu, menyeleksi pemimpin, pemimpin pusat, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten kota. Oleh karena itu, karena potensi konflik kepentingan yang sangat besar disebabkan karena kewenangan yang besar, maka KPU dan Bawaslu ini harus memastikan bahwa pelaksanaan tugasnya itu berdasar pada amanat undang-undang. Berdasar bersumber dari konstitusi, dari regulasi, apakah itu undang-undang, PKPU, peraturan Bawaslu dan seterusnya. Singkatnya, untuk hal ini saya ingin mengingatkan bahwa Anda harus menjadi wasit pemilu yang kredibel, ya. wasit pemilu yang kompeten, yang memahami segala hal terkait dengan regulasi pemilu itu. Itu satu. Sekarang pertanyaannya, kenapa etik diperlukan? Tidak cukup kalau penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu mulai RI sampai ke TPS
hanya menguasai aturan-aturan teknis kepemiluan dan teknis kepengawasan, tapi juga harus dikuatkan, dibungkus atau dipatrikan pemahaman teknis itu dengan senantiasa mempedomani rambu-rambu etika, berintegritas. Berintegritas itu kira-kira sederhananya begini, Mas Rino. Iya. Satunya kata dengan perbuatan. Oke. 12 asas pemilu kita di undang-undang itu sangat luar biasa, jujur, adil, mandiri dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai etik yang harus diejawantahkan. Tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi juga perbuatan. Oke. Jadi kita tidak cukup mengatakan saya netral. Oke. Sebagai anggota KPU, sebagai anggota Bawaslu, saya independen, saya imparsial, saya profesional. Tetapi state atau deklarat itu harus dibuktikan dalam bentuk sikap, Ya. perilaku, Iya. statement di media. Iya. Jadi tidak cukup netral, tapi juga harus terlihat netral. Terlihat dari perilakunya ya, Prof. Perilakunya. Nah, gitu kan. Saya sering mencontohkan kalau pilkada seperti hari-hari ini, besok kita akan pilkada 9 Desember. Kadang kita tidak sadar dan menganggap itu bukan sebuah persoalan etik. Kalau penyelenggara itu suka sekali mengunjungi warung kopi. Nah, warung kopi itu kadang kalau pilkada ini kan tempat berkumpulnya pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, atau masyarakat komunitas yang sudah menyatakan dukungan kepada paslon tertentu. Ikut nimbrung penyelenggara pemilu di warkop itu. Ya mungkin tidak ada sesuatu yang negatif yang dibincangkan, tapi publik kan menjadi bertanya-tanya. Itu kan wasit pemilu, itu peserta. Gimana besok ini bisa fair, bisa netral? Berarti memang dia harus terlihat. Ya, terlihat secara jelas dan tegas Tegas. kenetralannya itu, Iya, kemandiriannya itu. Tidak hanya cukup mengatakan Tidak saya hanya. netral, tapi memang nampak dia sikap tindakannya Betul, itu. betul. Ya, Prof. Harus teruji lah. Teruji. Masyarakat harus mengetahui mana ini sebenarnya bahwa dia men-state dirinya, mendeklar dirinya netral, independen, profesional, Iya. tapi perilakunya tidak sejalan dengan deklarasi itu. Oke, Prof. Prof, kita kan ini pemilihan serentak 2020 ini sedang berlangsung. Tentu para penyelenggara maupun pengawas dia harus menjaga etika penyelenggara pemilu. Betul. Kira-kira Prof, apa yang penting Prof sampaikan kepada penyelenggara pemilu terkait etika ini, Prof? Ya, jadi saudara-saudara, kita mengemban misi yang sangat mulia, namanya public trust, Public trust kepercayaan publik. ya, yang publik. Core bisnis kita, kalau kita dalam perspektif manajemen, core bisnis kita adalah menjaga, memelihara kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Oke. Itulah sebenarnya istilahnya konsentrasi kita. Tujuan utama kita, misi mulia kita adalah menjaga public trust. Public. Terhadap apa? Terhadap proses dan hasil pemilu yang dikelola oleh KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, harus kita pastikan bahwa teman-teman yang sudah memberi komitmen dan mewakafkan diri untuk menjadi penyelenggara, itu benar-benar memastikan bahwa dia bekerja atas komitmen tadi, memelihara, menjaga kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik ini bersoal, maka kita kerja baik selalu dicurigai. Kayak contoh tadi di warkop itu. Iya. Bagaimana orang bisa percaya kalau tiap sore dia lihat Anda minum kopi dengan paslon, dengan timnya? Akhirnya runtuh kepercayaan publik ini. Walaupun sebenarnya tidak ngapa-ngapain ya, Tidak Prof. ngapa-ngapain. Dan barangkali bisa saja dalam beberapa case justru penyelenggara ini bersosialisasi di situ. Ya. Oh ini loh ada PKPU yang baru, ada revisi A, revisi B. Tapi tempat dan situasinya Tidak mendukung. Tidak mendukung. Makanya dalam bahasa etik disebut agak lemah sense of etiknya. Ya, jadi kita biasa mengenal ada sense of law, ini sense of etik. Iya. Jadi Anda harus mengukur, patut tidak saya kumpul di warkop di mana saya tahu di situ sering berkumpul tim pasangan calon dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya kendalinya, remote controlnya ada pada diri kita. Kita patut kok, kita bisa mengukur diri kita ini. Saya ini kan wasit, sebaiknya saya menahan diri. Jadi Anda harus bedakan bahwa ketika Anda menjadi penyelenggara, bahwa Anda sudah secara sadar kebebasan saudara yang tadinya mungkin tanpa batas, anytime, anywhere, Anda mau kemana saja, Anda mau berinteraksi dengan siapa saja, dengan gaya apa saja, itu kemudian harus dibatasi oleh rambu-rambu disebabkan karena ada hal-hal yang secara etik harus diatensi. Gitu.
Terima kasih Prof, menarik sangat apa yang Prof sampaikan ini menjadi bekal bagi penyelenggara pemilu khususnya dalam pemilihan serentak ini Prof. Satu lagi pertanyaan terakhir Prof, mengenai ad hoc. Bagaimana etika ad hoc dan bagaimana sekarang ad hoc itu tadi Prof sempat dalam bincang-bincang sebut bahwa nanti dalam etikanya yang apa yang menyelenggarakan bukan lagi DKPP tapi Betul. sudah KPU kota gitu. Betul. Jadi ad hoc itu sebenarnya tulang punggung. Teman-teman PPK ke bawah, Panwasyam ke bawah ini sebenarnya yang secara real menghadapi tantangan pilkada kita. Ya. Kalau Pak Ketua dan teman-teman KPU Padang, teman-teman KPU Provinsi sampai RI itu kan menerima laporan atau melakukan supervisi. Tetapi yang real menghadapi problem, tantangan, kendala dan seterusnya terkait pilkada kita adalah teman-teman ad hoc. Ya, kalau saya mengandaikan tubuh itu ya sebenarnya kaki kita adalah ad hoc ini yang langsung menyentuh bumi berhadapan dengan potensi-potensi problem, tantangan-tantangan pilkada. Atas situasi dan fakta itu maka itu harus kuat. Ad hoc ini bukan bagian pelengkap. Jangan gara-gara ad hoc dianggap bagian pelengkap dari KPU. Ini pandangan yang sangat keliru. Justru ad hoc ini adalah bagian yang paling merekatkan ya antara lembaga ad hoc dan permanen. Ya, dia harus bisa menjadi satu sisi menjadi katalisator, memastikan semua regulasi itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, ad hoc ini sekarang dari perspektif etik kadang-kadang dituding menjadi sumber masalah. Kadang-kadang dituding begitu. Yeah. Karena dia ad hoc berpikirnya ad hoc juga. Yeah. Itu ada tudingan, ada kritik seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat data sidang dan keputusan DKPP selama ini dibacakan, alhamdulillah masih lebih banyak lah, jauh lebih banyak teman-teman ad hoc yang bisa menjaga komitmen itu dibanding yang memang rupanya tidak bisa menjaga amanah itu. Untuk teman-teman ad hoc, saya pesan beberapa hal. Pertama, pastikan bahwa Anda menjadi penyelenggara yang profesional, menguasai aturan. Ini aturan-aturan teknis sudah diatur oleh KPU. Demikian juga aturan teknis pengawasan. Maka pahamilah secara kafah dalam bahasa agama, Mas Rino. Ya. Secara komprehensif aturan itu. Karena tempat bertanya masyarakat pemilih adalah kepada Anda, penyelenggara pemilu, pada ad hoc dan seterusnya. Yang kedua, setelah Anda pahami aturan, patrikan pada diri Anda bahwa tugas Anda ini adalah amanah. Jangan aji mumpung, kata bahasa Jawa di situ. Mumpun saya ad hoc, cicilan motor selesai. Mumpun saya ad hoc, cicilan mobil separuh selesai. Itu tempat lain. Jadi saya berharap teman-teman ad hoc jangan menghitung secara matematis Anda dapat apa. Tapi hitunglah seberapa besar pengabdian Anda ini dengan prinsip dan komitmen yang tulus untuk negara, untuk pemilu berintegritas. Saya percaya teman-teman ad hoc di bawah pembinaan teman-teman KPU Kabupaten Padang ya, tentu dan Provinsi Sumatera Barat bisa memberikan contoh bagi pelaksanaan pilkada di Indonesia untuk tahun 2020 sebagai pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Oke. Kalau misalnya saya simpulkan gini bisa nggak Prof? Jadi penyelenggara pemilu itu tidak hanya netral, tapi terlihat netral. Ya, wajib terlihat netral. Wajib terlihat netral. Tidak cukup hanya netral, tapi wajib terlihat netral dengan segala perilaku dan tindak tanduknya ya, Prof. Statementnya, perilakunya dan seterusnya. Wajib terlihat netral. Oke. Prof, terima kasih waktu yang singkat ini. Sama-sama. Banyak memberikan pelajaran kepada kami penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kota maupun ad hoc. Semoga dialog singkat ini memperkaya kasana bagi penyelenggara pemilu dan bermanfaat, Prof. Betul. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Terima kasih ya, Prof. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.